Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, amin hadi rasulillah Muhammad bin Abdillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa rasulah ba'dah. Bapak Ibu guru dan staf SD Negeri 3 Tekaran yang saya hormati, sebelum saya melaksanakan diseminasi tentang budaya positif untuk program pendidikan calon guru penggerak angkatan 10 yang pada saat ini sedang saya ikuti, ini merupakan bagian daripada pendidikan guru penggerak. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan belajar bersama terkait dengan budaya positif yang nanti harapannya ketika berlangsung diseminasi ini nanti ada interaksi, kemudian nanti ada nilai-nilai yang dapat kita ambil, karena ini merupakan sesuatu yang sangat bermakna, yaitu tidak lain hanya untuk anak didik kita, hanya untuk murid-murid kita. Nanti kedepannya dengan harapan dengan kita memahami nilai-nilai budaya positif nanti akan bisa kita kembangkan, bisa kita terapkan di dalam kegiatan kita, di dalam interaksi kita dengan anak-anak. Dan harapannya dengan budaya positif yang kita laksanakan nanti akan juga membawa budaya positif pada lingkungan sekolahan, yaitu di SD Negeri 3 Tekaran. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, perkenalkanlah dulu, saya adalah Eko Nugroho sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SD Negeri 3 Krisa. Namun pada kesempatan kali ini saya melaksanakan diseminasi di SD Negeri 3 Tekaran. Tapi mengapa tidak di SD Negeri 3 Krisa? Ya, itu tidak masalah, entah kita mau melaksanakan dimanapun itu semuanya sama. Nah, dan ini merupakan ya, materi kita kali ini adalah budaya positif. Jadi nanti apa saja yang terkandung di dalamnya, pokok-pokok yang ada di dalam budaya positif nanti akan coba kita uraikan, kemudian kita ambil makna-makna yang ada di dalamnya. Baik Bapak Ibu, yang pertama adalah bagian dari budaya positif itu adalah secara global, secara umum dulu, yaitu pada tujuan pendidikan, di mana menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar dapat memperbaiki laku, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara menerangkan, ya, atau mengibaratkan bahwa guru itu merupakan atau diibaratkan seorang petani, ya, seorang petani. Jadi seorang petani itu, ya, dia adalah orang yang menanam sebuah tanaman. Kadang petani padi, mereka menanam padi, petani jagung menanam jagung. Bahkan satu petani itu tanamannya itu kadang bervariasi. Ada yang tanamannya juga padi, dia juga menanam jagung, dia juga menanam kedelai dan sebagainya. Nah, di antara tanaman-tanaman yang petani itu tanam, pasti semuanya itu punya perlakuan yang berbeda-beda.
Jika padi, pasti dirawat dengan cara bagaimana padi itu bisa tumbuh subur. Begitu juga dengan jagung, ya, tidak mungkin merawat jagung sama seperti merawat padi. Ketika padi itu mungkin butuh pengairan yang banyak, kemudian pupuk yang sesuai dengan tumbuh kembang padi, ya. Harapannya adalah untuk memaksimalkan apa istilahnya, hasil panen dari padi itu biar bisa maksimal. Kemudian jika ada hama, ya, kalau di sawah itu jika ada keong dan sebagainya, pasti seorang petani akan berusaha untuk menyingkirkan hama-hama tersebut. Begitu juga ketika petani itu menanam jagung, tentunya pasti perlakuannya berbeda dengan ketika dia itu merawat padi. Kalau di dalam jagung itu mungkin rumput-rumput yang tumbuh di sekitar jagung, ya, itu dibersihkan, ya, itu tentunya berbeda. Pupuk yang digunakan pun juga berbeda, kemudian struktur tanah pun juga berbeda. Nah, Ki Hajar Dewantara mengumpamakan guru itu sebagai petani. Karena apa, Bapak Ibu? Seorang guru itu pasti menemui berbagai macam karakter siswa, dan itu kita memperlakukan dengan tidak bisa merata dan sama. Terkadang kita menjumpai anak yang, ya, istilahnya ingin belajar itu dengan di luar, dengan bermain. Ada yang belajar itu hanya membaca saja sudah bisa, tapi ada juga yang diajak praktek, kemudian membaca, diterangkan sampai berkali-kali, kadang belum paham. Nah, maka dari itu kebutuhan yang mereka perlukan itu berbeda-beda. Nah, itu bagaimana cara kita untuk bisa memfasilitasi mereka biar mereka itu betul-betul bisa tumbuh dan berkembang. Nah, itu di sini maka Ki Hajar Dewantara, ya, itu merupakan sudah kodrat anak. Anak itu sudah punya dasar perilaku anak. Maka yang bisa kita lakukan itu adalah menuntun tumbuh kembang anak. Jadi tidak membuat karakter, tapi hanya menuntun tumbuh kembang anak. Diibaratkan juga anak itu merupakan kertas yang mungkin sudah ada tulisan. Kalau di sini diumpamakan seperti itu, yang sudah ada tulisan. Nah, tulisan di situ ada yang tulisan mungkin mencerminkan sifat-sifat baik dia. Ada yang tulisan itu mungkin tulisan yang mencerminkan sifat-sifat yang negatif. Nah, tugas kita itu tidak bisa menghapus tulisan negatif kemudian hanya menyisakan tulisan yang positif saja, tidak. Tetapi bagaimana cara kita itu untuk selalu memunculkan tulisan-tulisan yang positif dalam kertas tersebut dan berusaha untuk semakin menyamarkan tulisan-tulisan yang negatif. Jadi kita tidak bisa langsung menghapus nilai-nilai ataupun kodrat yang sudah ada pada anak didik kita. Nah, itu adalah tujuan pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan berikut? Monggo kita cermati bersama-sama. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira penjelasan sepakat buatan? Hukuman itu bisa mendisiplinkan anak. Mungkin bisa ya. Kadang anak itu kan tertib karena memang dia itu takut kalau terkena hukuman, ya. Jadi kita apa adanya, saja, ya, kita apa adanya. Kemudian pemberian hukuman dengan hal yang positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan anak. Mungkin selama ini kita melakukan hal-hal yang seperti ini, ya. Jadi kadang anak-anak itu harus
harus diuyak-uyak, ayo sapunya dipegang, ayo resik-resik dan sebagainya, ayo dicikrak. Nah, itu adalah upaya-upaya untuk mendisiplinkan anak dengan mungkin dengan teguran, dengan hukuman, sehingga mereka itu melaksanakan pekerjaan ataupun tugas-tugas mereka itu sesuai dengan arahan-arahan kita. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, ini yang sering kita lakukan. Jadi kadang anak-anak yang nilainya bagus, kadang orang tua, kadang tidak hanya guru, bahkan di keluarga kita. Misalnya nih, ndang le nek gelem nyapu ya, sesuk sangune tak tambahi, misalnya seperti itu. Ndang nek misalnya nanti kamu dapat 100 ya sepatu baru. Nah, kalau kamu nanti juara kelas, sepeda baru. Nah, kadang muncul motivasi anak, sehingga anak tersebut berupaya bagaimana dia mendapatkan sebuah hadiah ataupun penghargaan dari orang lain. Seperti itu. Entah itu kadang kakeknya, pamannya, dan orang-orang yang istilahnya memberikan penghargaan, seperti itu. Kadang kita juga seperti ini, penghargaan itu kadang kan tidak semata-mata hanya berupa bentuk materi saja, kadang yang nilainya paling bagus coba ke depan kelas ya, kita berikan pujian, kita berikan istilahnya penghargaan, terus kemudian kita tunjukkan ke teman-teman yang lain, ya itu juga merupakan bentuk sebuah penghargaan. Nah, kira-kira panjenengan dengan pernyataan ketiga ini, kira-kira kita sepakat atau mboten? Ada yang sepakat, ada yang tidak? Kira-kira? Yeah. Nah, jadi mungkin kita pernah melakukan hal-hal yang seperti ini, karena memang kita ingin anak itu benar-benar menjadi anak yang disiplin, anak-anak yang benar taat pada aturan. Ya, pada kesempatan ini ya, diseminasi ini mungkin nanti kita akan tahu bahwa harapannya sebenarnya itu, harapan dari pendidikan itu seperti apa, kemerdekaan mereka itu seperti apa. Lanjut. Nah, mari kita coba simulasi nih, simulasi. Ya, ada kertas nih, ya. Coba Mbak minta kertasnya satu saja yang tengah. Dipotong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang penting nggak usah rapi-rapi, yang penting bisa jadi 6 gitu saja. Nah, nanti gini, perubahan paradigma, kegiatan kepalan tangan, mengepalkan tangan. Yang pertama, A ada A dan B, Anda dan teman Anda. A itu Anda, B itu teman Anda. Ya, ini karena jumlahnya genap, jadi monggo ada yang A, ada yang B. Satu-satu ya. So, baiklah, secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Rahasia ini, jangan sampai diketahui oleh teman, jangan sampai diketahui oleh orang lain, karena ini adalah rahasia pribadi, hal yang sangat berharga di dalam kehidupan panjenengan, dan panjenengan itu merupakan privasi. Jangan sampai diketahui oleh teman Anda. Oke. Sesuatu yang sangat berharga itu apa? Monggo ditulis mawon.
bisa benda, bisa, silahkan monggo. Kalau sudah, coba panjenengan simpan di dalam genggaman tangan panjenengan, rapat-rapat, jangan sampai panjenengan harus berusaha tidak melepas hal yang sangat berharga untuk panjenengan tersebut. Sudah? Panjenengan genggam rapat-rapat ya. Nah, teman Anda, sampingnya teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai macam cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Karena itu rahasia Anda. Dan teman Anda, jadi gini, Bu Rizka A, Bu Okta A, Pak Guntur A. Jadi Bu Husnul B, Bu Tri B, kemudian Pak Larno B. Jadi perpasangan itu. Nah, sebagai A, panjenengan genggam rapat-rapat. A. Yang B, panjenengan berusaha, ya. Karena itu misi panjenengan harus mengetahui sesuatu yang ada di teman panjenengan yang ada di bagaimana caranya panjenengan bisa membujuk agar bisa memberikan benda tersebut. Bisa jenengan membujuk, mengancam, ya, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang penting hal tersebut ya bisa panjenengan dapatkan. Nah, bisa panjenengan dapatkan. Monggo, saged boten? Anda harus berusaha. Yeah. Nah, iya. Kira-kira bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Begitu juga coba sebaliknya sekarang. Yang merayu yang A, merayu B. Bisa mengancam? Ya. Ya. Oke, baik. Nah, apa yang terjadi? Kira-kira yang panjenengan rasakan apa? Kira-kira ada yang berhasil mendapatkan sesuatu tersebut? Tidak ada yang berhasil. Karena apa? Ya, ini hanya suatu gambaran. Orang itu tidak bisa mengontrol orang lain. Entah itu dengan bujukan, entah itu dengan iming-iming, entah itu dengan penghargaan, entah itu dengan ancaman, entah itu dengan hadiah dan sebagainya. Kita ingat kembali tadi, bagaimana anak itu bisa tertib, anak itu bisa disiplin ketika kita iming-imingi, ketika kita ancam, ketika kita hukum. Dia bisa saja mengikuti aturan yang kita berikan. Namun sebenarnya pada hakikatnya itu karena mereka yang membuka kontrol untuk menerima perintah kita. Seperti kegiatan yang ini tadi. Kalaupun ada teman kita yang memberikan barang tersebut yang sangat berharga tersebut, itu bukan karena ancaman tersebut, bukan karena rayuan, tapi memang karena itu dia itu membuka akses untuk memberikan. Kalau tidak, sampai kapanpun tidak akan. Begitu juga ketika kita itu memerintah anak, itu juga ketika kita itu menasihati anak, karena mereka itu bisa dinasihati, karena mereka itu bisa menurut dengan kita, itu karena mereka itu rela ataupun membuka akses untuk dikontrol. Jadi bukan semata-mata itu karena kita. Katanya, bisa diterima nih. Next. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi. Seakan-akan yang namanya ilusi itu kan bukan sebenarnya, seakan-akan nyata, tapi ternyata itu tidak nyata. Ya, seakan-akan nyata tapi tidak nyata. Ya. Yang pertama adalah ilusi bagaimana guru mengontrol murid. Nah, ilusi yang pertama itu seakan-akan ketika kita sebagai guru, seperti contoh yang pertama tadi,
seakan-akan kita itu bisa mengatur murid. Ayo duduknya yang rapi, ayo dibersihkan, ayo yang yang laki-laki di depan, seperti yang ini tadi, persiapan ini tadi, penjenengan bisa mengikuti saya. Itu sebenarnya hanya sebuah ilusi, itu hanya sebuah peristiwa yang sebenarnya itu tidak seperti itu, hanya sebuah ilusi. Apabila penjenengan itu betul-betul tidak mau, maka tidak akan terjadi, karena penjenengan membuka akses untuk menerima perintah. Tapi kalau penjenengan itu berusaha untuk tidak, ya tidak akan terjadi. Itu karena orang itu seakan-akan bisa mengontrol orang lain, seakan-akan. Begitu juga nanti penerapan kita kepada anak. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Nah, ini kadang kita dengan anak-anak itu dengan kata-kata yang halus, dengan seakan-akan membuat anak-anak itu bersalah. Apa kamu tidak kasihan dengan ibu misalnya? Apa kamu tidak kasihan sama Pak Guru? Sudah capek-capek, sudah lelah, kamu masih saja bandel, kamu masih saja berbuat seperti ini. Apa kamu tidak kasihan dengan Bapak Guru? Apa kamu tidak kasihan dengan Ibu Guru? Dengan kata-kata yang seperti itu, kritik membuat anak itu merasa bersalah. Ketika mereka itu mendengar kata-kata yang kita halus, namun membuat anak itu merasa bersalah. Dia berusaha menyalahkan dirinya, sehingga dirinya itu merasa seakan-akan menjadi anak yang tidak berguna, menjadi anak yang penuh dengan kesalahan hanya dengan kata-kata kita. Nah, itu nanti juga akan berefek kepada anak-anak. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Ya, kadang kita menasehati, kadang kita nuturi dengan anak-anak itu seakan-akan bermanfaat. Namun kembali kepada kontrol tadi, kalau anak itu tidak membuka dan menerima kontrol dari kita atau membuka akses agar mereka itu menerima, ya itu tidak akan terjadi. Kemudian yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang orang dewasa itu lebih berhak, contoh seperti guru ketika memaksa murid, ayo dihapus papan tulisnya, ayo pokoknya nanti Pak Guru, Bu Guru setelah sampai di dalam kelas semuanya harus selesai. Nah, kalau nanti jam 10 Pak Guru masuk dalam kelas, room 1, 2, 3 harus selesai misal. Nah, itu seakan-akan itu merupakan orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa anak-anak, padahal itu sebuah ilusi. Kalau anak-anak itu tidak membuka dirinya, akses kontrolnya, itu nanti juga tidak akan terjadi, karena memang karakter anak itu masing-masing. Baik Bapak Ibu, perubahan paradigma stimulus respon yang mungkin sudah pernah kita kenal, stimulus respon, dan kita bandingkan dengan teori kontrol tadi. Perubahan paradigma dari stimulus respon ke teori kontrol. Coba bisa kita amati, stimulus respon itu biasanya kita mencoba untuk mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Tentunya ketika pandangan kita itu merupakan ini hal yang baik, menjaga kebersihan itu adalah yang hal baik. Nah, itu kita akan mencoba merubah pandangan anak itu agar sama dengan pandangan kita. Karena apa? Kebersihan itu semua orang pasti mengakui bahwa itu adalah hal yang baik. Namun pada teori kontrol, hal tersebut kita akan berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi mungkin mereka itu mengapa tidak mau menjaga kebersihan. Nah, nanti kita akan sampai dengan kebutuhan dasar manusia yang mereka memenuhi masing-masing.
Jadi kita melihat dari sudut pandang anak, mengapa dia tidak mau membersihkan, mengapa dia tidak mau belajar. Nah, itu kita yang mencoba untuk memahami pandangan mereka. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua orang pasti menganggap ketika anak itu berbuat buruk pasti itu sebuah kesalahan. Yang kedua yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang kita melihat anak yang mungkin melanggar peraturan sekolah, itu adalah sebuah kesalahan mereka. Pada teori kontrol, semua perilaku pasti mempunyai tujuan. Nah, anak itu sebenarnya berbuat seperti itu pasti punya alasannya. Walaupun entah itu hanya terkadang alasannya itu tidak bisa kita terima, tapi itu dia punya alasan. Nah, itu nanti yang akan kita pelajari lebih dalam. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini seperti kaitannya dengan ilusi tadi. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dengan gedung ini, karena itu dengan tidak memberikan akses kepada orang lain tidak bisa menguasai diri. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan Anda pada saat rujukan gagal. Biasanya kalau kita itu merayu itu tidak bisa, ya karena kita ingin merubah seseorang tersebut, maka harus kita laksanakan dengan pemaksaan. Pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ada sebuah istilahnya apa ya? Kolaborasi, kerjasama tanpa pemaksaan maupun bujukan. Kemudian model berpikir menang kalah pada teori kontrol itu model berpikir menang dan menang, tidak ada yang dikalahkan di situ. Kalau pada stimulus respon, orang yang dipaksa untuk berbuat sama seperti pemikiran kita dan dia mau berbuat seperti itu, berarti pada saat itu kemungkinan persepsinya adalah kita yang menang, dia yang kalah, kan gitu ya. Tapi kalau dia itu tidak mau menuruti kita yang kalah, dia yang menang. Jadi pasti ada yang kalah, ada yang menang. Tetapi dalam teori kontrol nanti ya kita menang, dia juga menang, tapi dengan tujuannya juga tercapai. Nah, sekarang apakah budaya positif itu? Budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab, dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini pengertiannya, langsung saja. Nilai-nilai kebajikan. Di sini ada 3 poin ya Bapak Ibu. Yang pertama, yang ini, dan ini sendiri. Yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Maksudnya seperti ini. Nilai-nilai positif itu entah dimanapun pasti dianggap baik. Entah kita itu berbeda agama, berbeda bahasa, berbeda latar belakang, pasti menganggap sebuah nilai itu sepakat baik. Sepakat baik. Nanti contohnya seperti ini. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya, intrinsik itu adalah motivasi dari dalam, bukan dipengaruhi dari luar, akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi diri dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia kita kenal sebagai profil pelajar Pancasila.
Jadi mungkin selama ini kita sudah mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila atau K5, ya, itu adalah nilai-nilai kebajikan yang semuanya itu entah Sabang dari Merauke, budayanya berbeda, latar belakangnya berbeda, menganggap semuanya ini adalah nilai-nilai yang baik. Dengan irian pasti ketika beriman bertakwa kepada Tuhan, mereka anggap itu juga nilai baik. Jadi semuanya sepakat itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang universal, artinya menyeluruh, semua pasti menganggap baik, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Mungkin istilah ini sudah tidak asing lagi ya dengan kita. Kemudian pokok-pokok dari budaya positif yang selanjutnya adalah disiplin positif, yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang tadi. Yaitu penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol dirinya sendiri dalam melakukan segala tindakan. Jadi itu karena motivasi dalam dirinya, bukan karena luar, bukan karena bujukan. Nah itu nanti yang kita harapkan adalah memunculkan nilai-nilai ataupun disiplin positif yang dari dalam anak, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal dari dalam dirinya, bukan akibat paksaan, bukan karena pujian, ataupun bukan karena hukuman. Jadi anak itu dimunculkan disiplin di dalam dirinya bukan karena penghargaan, bukan karena kita, bukan karena paksaan, bukan karena apapun. Motivasi perilaku manusia. Nah mungkin bisa kita perhatikan sini. Seseorang ataupun anak, mereka itu melakukan sesuatu, melakukan perbuatan, yaitu antara lain karena alasan-alasan seperti ini. Yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Mereka mau berbuat tertib, taat kata tertib karena apa? Karena takut dengan hukuman. Jadi kalau tidak tertib ketika upacara pasti dihukum misalnya. Kalau tidak pakai seragam nanti dihukum. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Dia mau berbuat sesuatu karena ada iming-iming. Dia mau berbuat sesuatu karena ingin mendapatkan hadiah, ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, dia berbuat sesuatu yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Karena dia itu meyakini, menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, dari 1 dan 2 ini tadi, yaitu untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan penghargaan, itu merupakan ketika dia itu mau tertib, ya, itu adalah karena motivasi luar, karena motivasi eksternal. Ya. Biasanya anak yang menjadi disiplin karena motivasi kedua ini, motivasi eksternal, menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan, itu akan berlangsung sementara. Jadi ketika hukuman itu sudah tidak berlaku, anak itu sudah tidak tertib lagi. Ketika anak itu sudah tidak ditegur, anak itu tidak tertib lagi. Ketika anak itu tidak diberikan hadiah, maka dia sudah tidak mau melakukan lagi. Nah, itu karena apa? Dia tidak muncul dari dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu. Maka kita harus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang secara berlebihan.
agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Rasa ketergantungan. Ketergantungan itu bisa karena ketergantungan tekanan, bisa juga karena ketergantungan hadiah. Yang kita harapkan adalah yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian kita masuk pada restitusi. Apakah sebenarnya restitusi tersebut? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mungkin ini sesuatu yang baru nih, sesuatu yang baru. Istilah restitusi ini mungkin muncul pada kurikulum kita sekarang, yaitu adalah sebuah usaha ataupun diskusi untuk menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi pada masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nanti kita akan sampai kebutuhan dasar manusia. Pada restitusi ini, ya, diharapkan ketika anak itu berbuat salah, ketika anak itu melakukan kesalahan, ya, itu mereka itu setelah istilahnya, kalau orang itu dihukum dan kembali ke masyarakat, itu bisa diterima dan tidak ada rasa minder, tidak ada rasa malu dan sebagainya. Bukan berarti karena mereka itu tidak mau tahu, tidak, tetapi karena memang ada penguatan tersendiri. Jadi sehingga mereka itu bisa kembali ke kelompoknya, ke teman-temannya dengan karakter yang lebih kuat, karena dia telah meyakini bahwa yang dia lakukan itu sebuah kesalahan dan akan muncul motivasi di dalam dirinya untuk tidak melakukannya lagi. Di dalam restitusi ini, murid akan mencari solusi untuk kesalahannya sendiri, bukan karena peraturan, tetapi dia akan mencari solusi bagaimana nanti dia akan mengatasi ketika ada permasalahan yang mungkin sama dan datang ketika lain waktu. Lanjut. Bapak Ibu, ada 9 ciri restitusi, yaitu yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan karena paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7. Restitusi merupakan fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya, ketika anak itu berbuat salah, dia bisa menyadari kesalahan dan tidak ada rasa istilahnya terasing dari kelompoknya, tidak. Kemudian kita masuk pada keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas adalah tujuannya untuk mendukung motivasi intrinsik. Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Bapak Ibu di kelas penjenengan sudah menerapkan keyakinan kelas atau belum? Sudah, ada yang sudah, ada yang belum mungkin. Nah, kira-kira ketika penjenengan atau kita membuat kesepakatan kelas, tidak apa-apa sama, atau keyakinan kelas, itu prosesnya seperti apa? Yang pertama, mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa di situ kita istilahkan sebagai keyakinan kelas?
karena melibatkan siswanya. Mungkin ada yang pendapat lain. Keyakinan kelas itu kira-kira disusun siapa saja? Ada guru, ada siswa. Ketika kesepakatan dan keyakinan tersebut itu merupakan kumpulan dari pemikiran mereka atau kita yang membuat, kumpulan dari inisiatif mereka. Jadi kesepakatan mereka semuanya. Jadi mereka sepakat. Artinya ketika keyakinan atau kesepakatan itu dibentuk, itu sudah merupakan wujud dari apa istilahnya? Wujud dari nilai-nilai yang mereka tuangkan sendiri, bukan karena kita. Dan nilai-nilai tersebut semuanya sepakat nilai itu baik. Mereka sepakat bahwa nilai-nilai itu adalah nilai positif yang harus mereka laksanakan. Karena itu aturan yang mereka buat sendiri dan mereka sepakati bersama, bukan sepihak hanya guru saja yang memberikan peraturan, tetapi semua berkontribusi sehingga mewujudkan sebuah keyakinan kelas. Dengan hal seperti itu, ya akan muncul, oh ini peraturan yang saya buat, oh ini keyakinan yang saya anggap ini adalah sebuah nilai-nilai yang harus saya pegang. Dengan tujuan seperti itu, maka anak akan menyepakati bahwa itu nilai baik dan akan melaksanakan. Karena itu sudah hasil dari kesepakatan mereka, bukan karena faktor dari luar, tapi dari mereka sendiri. Dan kesepakatan kelas tersebut itu nilai-nilainya lebih dalam, karena itu tidak hanya sekedar peraturan-peraturan semuanya, tetapi ketika nanti ada anak yang mungkin tidak suatu saat melanggar kesepakatan kelas mereka, pasti dia akan menyadari sendiri, karena itu adalah kesepakatan kelas dia, bukan peraturan. Berbeda dengan ketika itu sebuah peraturan pasti ada hukuman. Namun ketika keyakinan kesepakatan pasti ada kesadaran, bukan hukuman lagi, pasti ada kesadaran dalam dirinya. Lanjut, mungkin kita bisa menyimak ataupun melihat antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Misalnya kita ada peraturan atau tata tertib. Nah, keyakinan ini peraturannya seperti itu. Jadi nilai yang disepakati adalah tanggung jawabnya adalah nilai-nilai yang semuanya menganggap baik ya. Maksudnya satu kelas itu menyepakati bahwa nilai-nilai atau keyakinan itu baik. Jadi kalau kita itu membuat kesepakatan biar anak itu bertanggung jawab, maka contoh selalu kembalikan buku di tempatnya. Jadi maksudnya gini, istilah-istilah ini tidak merupakan cerminan dari hukuman ya. Bukan merupakan cerminan dari hukuman, tapi itu adalah kesepakatan yang ada pada kelas tersebut. Dilarang mengganggu orang lain atau bisa saja menjaga ketenangan. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, yaitu suatu bentuk dari menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, kemudian dilarang menggunakan narkoba bergantian atau menunggu giliran, antri, menggunakan masker dan sebagainya. Kemudian nilai-nilai dari peraturan tersebut yang ingin dicapai adalah pada keyakinan yang semuanya bisa mengaku bahwa itu nilai baik. Baik, kita lanjutkan. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Nah, ini kadang kata-kata ini agak ribet. Dihukum tapi dengan penghargaan. Padahal ketika orang itu mendapatkan penghargaan itu
karena prestasinya. Tapi mengapa itu penghargaan merupakan sebuah bentuk hukuman? Ketika kita memberikan penghargaan kepada anak, ya, ini kemungkinan akan muncul. Poinnya kemungkinan akan muncul. Yang pertama adalah penghargaan akan menurunkan kualitas. Ketika anak itu dia berupaya positif, ya, mungkin hanya tergantungan dengan penghargaan. Justru itu merupakan bentuk hukuman. Karena apa? Karena kualitasnya menurun. Dan kita tidak sadar menurunkan kualitas anak. Yang kedua, penghargaan mematikan kreativitas. Kalau anak nanti sudah tidak mendapatkan penghargaan, maka dia akan menurun, tidak mau berkreativitas lagi. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi sudah tentu karena dia sudah mendapatkan stimulus dari luar. Sehingga ketika bapak, ibu, guru mungkin tidak memberikan penghargaan, mereka mungkin sudah tidak mau melakukannya lagi. Penghargaan itu hanya kadang berupa sanjungan, kadang berupa ujian untuk anak-anak. Kalau itu kita lakukan terus-menerus, maka ketika anak itu nyapu bersih, kemarin diberikan wah cak pinter, wah cak bagus. Dilalah ketika kita itu berjalan di depannya, ketika dia sedang nyapu, kita terburu-buru dan tidak sempat untuk mengucapkan kalimat tersebut kepada anak. Itu merupakan hukuman untuk dia. Ya, jadi dia akan merasa tidak dihargai lagi. Nah, itu karena apa? Ketergantungan karena penghargaan dari kita. Bisa, boleh saja kita melakukan penghargaan, namun jangan sampai membuat ketergantungan kepada anak. Monggo. Monggo. Tidak apa-apa. Silakan lagi Bapak. Iya. Baik. Nah, yang kita lakukan, yang kita lakukan kepada anak-anak itu adalah tujuannya untuk mendisiplinkan anak pada identitas sukses, bukan kepada identitas gagal. Mungkin bisa kita perhatikan di layar itu. Di sini ada 3 tabel. Yang pertama adalah hubungan, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Kira-kira penjaringan bisa membayangkan perbedaan ketiga istilah tersebut. Kalau hubungan seperti apa, kalau konsekuensi itu seperti apa, kalau restitusi itu seperti apa. Hukuman itu adalah cenderung sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Karena apa? Anak itu ketika mendapatkan hukuman pasti hanya satu pihak yang dirugikan. Sebelumnya dia tidak ada kesepakatan. Mau tidak mau, anak itu harus menerima karena dia dihukum atas sebuah kesalahan yang dia perbuat, dan dia harus menerima hukuman. Sebelumnya dia tidak tahu, misalnya tidak ada peraturan yang tertulis ataupun sebelumnya anak itu tidak tahu kalau memecahkan kaca, ya, karena kamu sudah memecahkan kaca, maka saya hukum membersihkan kamar mandi, misalnya. Dia tidak tahu, sebelumnya itu tidak tahu bahwa kesalahan yang dia perbuat itu nantinya akan menerima perlakuan seperti itu. Itu merupakan satu bentuk hukuman. Jadi hanya datang sebelah pihak, dan itu anak akan merasa tersakiti. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk dalam jangka waktu yang panjang, sehingga mungkin akan terjadi trauma, takut dengan bapak ibu guru karena telah memecahkan ataupun karena telah berbuat kesalahan, dan dia takut dihukum. Kemudian korban mendapatkan keadilan, ya sudah, karena kalau korbannya itu kan, kalau memecahkan kaca itu korbannya kan
sekolahan yang dirugikan, dan itu sudah kita mendapat keadilan. Guru mendapat keadilan karena anak sudah menerima hukuman, sedangkan guru telah memberikan hukuman. Ya, sekolah mungkin merasa ya sudah, itu kamu harus menerima itu, dan kita merasa adil. Murid atau anak akan tersakiti. Kita merasa lega, namun anak merasa tersakiti karena anak hukum. Kemudian sistem tidak akan berjalan jika murid tidak takut. Jadi hukuman itu kan karena tidak ada kesepakatan. Nek anak itu ngeyel, misalnya memecahkan kaca tadi, anak itu ngeyel ogah, ya tidak mau membersihkan kamar mandi, tidak mau, maka juga tidak akan terjadi. Dia tidak mau, dan kita tidak bisa memberikan ataupun kita tidak bisa melakukan hukuman itu dengan berhasil, tidak bisa. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut kepada kehidupan nyata. Nah, maksudnya seperti ini Pak. Ketika hukuman itu diterapkan mungkin di dalam sekolahan, mungkin di dalam kehidupan nyata mereka itu berbeda. Kalau yang sekolahan itu tidak pakai sepatu, itu kan ada misalnya ada hukuman atau untuk berlari, untuk membersihkan apa. Tapi ketika mereka itu tidak dalam sekolahan ataupun di luar atau di masyarakat, dia itu melanggar peraturan tersebut, mungkin hukumannya berbeda atau justru mungkin tidak ada hukuman. Peraturannya adalah titik-titik kamu harus, peraturannya adalah ini dan kamu harus ini. Kemudian murid atau anak membenci peraturan karena hukuman, pasti anak-anak yang kena hukuman itu akan membenci hukuman-hukuman dan peraturan tersebut. Jika konsekuensi ketika anak berbuat kesalahan, ya dia sudah menyadari, ya misalnya karena ini sebuah konsekuensi, pasti ada kesepakatan terlebih dahulu sebuah konsekuensi. Misal berdiri di barisan tersendiri ketika tidak mengenakan seragam upacara lengkap, itu nanti secara tertulis mungkin ya, kata tertulis. Ketika anak itu nanti dia tidak suatu saat tidak memakai seragam lengkap, dia langsung otomatis menempatkan dirinya di barisan tersebut. Dia tahu itu merupakan sebuah konsekuensinya, karena dia sudah tahu peraturan dari awal itu merupakan sebuah konsekuensi. Jadi intinya kalau hukuman itu datang hanya berpihak pada salah satu saja, tapi kalau konsekuensi itu sebelumnya sudah tahu. Jadi anak-anak yang melanggar nanti akan seperti ini itu tahu. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek, karena itu dia sudah tahu, ya, dia itu mungkin menyesal tapi tidak berkepanjangan, tidak terjadi trauma. Karena apa? Dia sudah siap dengan konsekuensinya. Berbeda dengan hukuman tadi. Kalau hukuman itu datang tiba-tiba, dia tidak tahu akan menerima hukuman seperti apa. Nah itu mungkin anak-anak yang menjalani konsekuensi ketika itu sudah dipenuhi, itu dia sudah merasa impas. Murid atau anak kedua tidak nyaman, ya, hanya sekedar tidak nyaman saja, tidak merasa tersakiti, hanya tidak nyaman karena dia itu memang melanggar peraturan dan dia sadar. Penguatan hanya bertahan dalam waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi butuh pemantauan ketika anak-anak yang melanggar konsekuensi. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Ya, sebagai contoh, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih, misalnya.
murid atau anak menghormati peraturan karena dia tahu kalau dia melanggar akan seperti ini. Tapi kalau restitusi, restitusi merupakan pilihan penguatan untuk murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Karena apa? Ada kesepakatan antara mungkin guru dengan murid. Nanti di akhir BPT ini ada contohnya. Korban mendapatkan ganti. Karena apa? Korban itu kan misalnya kita yang dirugikan, kita mendapatkan ganti. Gantinya apa? Pelakunya kan mungkin anak ya, dia itu sudah menyadari alasan-alasannya itu sudah nanti dikemukakan, dan kita itu sudah mendapatkan gantinya dari alasan-alasan mereka itu, jadi bisa diterima. Karena apa? Adanya komunikasi antara kita dengan anak. Kemudian masalah terpecahkan, murid atau anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang karena memunculkan apa tadi? Motivasi dari dalam, motivasi intrinsik dari dalam. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, jadi nanti anak yang dimunculkan dia itu mau melakukan solusi dalam bentuk apa dengan kesalahannya tersebut. Kemudian murid menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Nah, ini Bapak Ibu, setiap orang punya kebutuhan dasar, dan kebutuhan dasar itu antara lain adalah ada 5 kebutuhan dasar ini. Kebutuhan dasar itu merupakan kebutuhan yang pasti dimiliki oleh seseorang dan itu harus dipenuhi, entah dengan cara apapun, entah dengan melakukan apapun, asalkan kebutuhan itu bisa terpenuhi. Yaitu apa? Yang pertama adalah bertahan hidup. Untuk bertahan hidup, pasti seseorang akan melakukan apa saja. Orang yang satu dengan orang yang lain pasti sama. Untuk mempertahankan hidup, dia akan melakukan apapun. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Pasti kita ingin masuk dalam kelompok. Misalnya murid baru ingin masuk dalam kelasnya, dia akan melakukan apa saja agar dia itu bisa diterima dalam kelompoknya. Dia akan melakukan mungkin pendekatan, mungkin diskusi, mungkin apapun, atau membawakan oleh-oleh dan sebagainya agar dia itu diterima oleh kelompoknya. Yang ketiga, penguasaan. Dia pasti seseorang itu agar untuk memenuhi kebutuhan penguasaannya mas, istilahnya apa ya, mampu menguasai, itu pasti dia akan belajar bagaimana dia itu bisa menguasai sesuatu. Apapun pasti akan dilakukan. Contoh, dia ini belajar sepeda, menguasai teknik naik sepeda, dia pasti akan belajar dengan kuat untuk bisa menguasai apa yang dia inginkan. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Setiap orang pasti ingin kebebasan. Ketika kebebasan itu mungkin tidak didapatkan, dengan peraturan-peraturan yang mungkin menjerat orang tersebut, pasti bagaimana caranya dia akan memenuhi kebebasannya. Nah, nanti mungkin akan dalam kelas kita, ketika anak itu di dalam pembelajaran ada anak yang mondar-mandir, mengganggu temannya, kemudian jahil, ya, itu bisa jadi untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu kebebasan dia. Nah, kebebasan ataupun kebutuhan dasar manusia ini ya harus dipenuhi, namun juga harus melihat kebutuhan dasar orang lain, dan kebutuhan dasar itu adalah sama. Dari itulah nanti bagaimana cara kita meyakinkan anak tersebut untuk menghargai juga kebebasan orang lain. Kalau anak itu terus mondar-mandir, maka kebebasan temanmu akan terganggu. Jadi anak-anak
ini memang butuh pemahaman yang lebih dalam terkait dengan kebutuhan dasar mereka. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Pasti orang semuanya pasti ingin merasakan kesenangan. Untuk mendapatkan kesenangan tersebut pasti semuanya melakukan apapun untuk memenuhi kesenangannya. Nah, ini adalah kebutuhan dasar yang setiap orang pasti ingin memenuhinya. Yuk. Nah, ini Bapak Ibu, kita sebagai guru ya, kita mungkin mencoba untuk mengenal posisi kontrol guru. Ada 5 tipe posisi kontrol guru, yaitu guru sebagai penghukum, yang kedua guru sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga guru berposisi sebagai teman, yang keempat adalah guru sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Mungkin dari istilah-istilah ini kita sudah bisa membayangkan, oh kalau guru penghukum itu dengan anak itu yang modelnya seperti apa. Oh kalau guru itu yang membuat rasa bersalah itu seperti apa. Katakan kita gini, kamu terlambat ya, toh anak-anak terlambat. Sekarang kamu jangan masuk ke kelas dulu ya. Mengerjakan tugas di kantor misalnya. Nah, itu adalah sebuah tipe-tipe sebagai penghukum. Bagaimana kalau membuat rasa bersalah? Ya, akan begini. Seperti tadi. Kamu terlambat lagi ya. Apa kamu tidak kasihan dengan ibu yang sudah setiap hari menasihati kamu terus? Misalnya seperti itu. Kamu tidak mau nurut. Apa kamu tidak kasihan dengan ibu? Nanti kalau dimarahi oleh teman-teman misalnya, mengapa muridnya kok sering terlambat terus? Apa kamu tidak kasihan dengan ibu? Dengan seperti itu, anak akan merasa bersalah. Anak akan merasa tidak berguna. Anak akan merasa bahwa dia sudah membuat ataupun menyakiti hati gurunya. Seperti itu. Kemudian tipe guru sebagai teman. Ya, kalau kita dengan teman kita itu kan nadanya santai ya, nadanya datar, nadanya mungkin sering istilahnya sering menyindir seperti itu. Nah itu yang kita lakukan dengan anak kita. Model tipe guru yang seperti itu merupakan guru yang model teman. Namun cenderung ketika kita memperlakukan anak-anak kita itu sebagai teman ya, untuk kedekatan kita ya, itu justru kadang anak-anak akan dia tidak mengetahui batas-batasannya. Yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Nah, pemantau ini mungkin kita sudah levelnya agak tinggi lagi. Kalau tadi penghukum, membuat rasa bersalah, teman, kalau ini pemantau, yaitu adalah guru, yaitu misalnya seperti ini. Ini terlambat lagi. Sekarang kamu tahu kesalahan kamu. Sekarang apa konsekuensinya? Nah, itu kelihatan kamu seperti apa? Nah, itu ya pak, ya pak, ya pak, kayak seperti itu misalnya. Sebagai pemantau. Jadi mengaitkan kesalahan anak dengan peraturan-peraturan yang ada. Kalau kamu sudah berbuat salah seperti ini, konsekuensinya ini ya pak. Itu adalah waktu pemantau. Nah, yang kelima yaitu sebagai manajer. Guru sebagai manajer, yaitu bagaimana? Ya, dia menerapkan restitusi. Berdiskusi dengan anak. Ketika menjumpai anak yang berbuat salah, maka dia melaksanakan restitusi. Di sini nanti akan kita lihat segitiga restitusi. Posisi manajer yaitu guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab kepada perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Ini nanti kita lewati saja.
dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer yang kelima tadi menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui tiga tahapan, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, ini mungkin merupakan contoh yang saya buat, yang saya laksanakan bersama anak-anak sebagai penerapan dari segitiga restitusi. Pada video kali ini saya akan menyampaikan ilustrasi kontekstual yang bisa bergerak budaya politik. Dalam video ini saya akan pakai segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat tiga tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menjadi identitas dasar koordinasi sukses. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku merupakan mengambil suatu kebutuhan tertentu. Inilah bergeser dari penggunaan identitas dan menjadi pelaku. Mengenal dan mengaku tentang menciptakan dari dunia yang tidak ada menanyakan keyakinan yang berulang diberikan Yang ada tahapan-tahapan yang dilakukan ketika anak itu membuat kesalahan. Nanti ada dua kasus yang saya laksanakan bersama anak-anak. Jadi anak ini ya dalam kali ini adalah dia tidak memakai seragam sesuai peraturan dari itu. Berarti dan celana putih. Ini ada contoh kasus ini. Menstabilkan identitas. Jadi saya bertanya alasannya apa anak tidak mengenakan. Kemudian kasus yang kedua itu adalah anak yang sering datang terlambat. Alhamdulillah ya Pak. Baik ya, mungkin kita lanjutkan ya. Ya.
Benar ya? Tidak apa-apa. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Misalkan nikah dulu, ikut dengan ikut, pasti pernah berbuat salah. Dan tidak perlu tahu mengapa kamu sering terlambat belakangan ini. Berarti kamu terlalu malam ya. Baik, tidak apa-apa. Kamu masih ingat keyakinan kelas apa? Kira-kira keyakinan kelas yang mana yang belum kamu dulu? Tentang waktu, ya. Di kelas kamu sudah menyepakati bahwa semua anak-anak harus datang tepat waktu, tidak terlambat ya. Nah, dari kesepakatan kelas itu sekarang kira-kira usaha kamu apa untuk memenuhi kesepakatan kelas tersebut? Iya, kamu datang dan mau tidur tidak terlalu larut malam. Terima kasih Pak Guru, hargai, Pak Guru apresiasi usaha kamu, tanggung jawab kamu. Semoga besok dan seterusnya kamu tidak terlambat lagi ya, dan tidak tidur terlalu malam. Baik, sekarang silakan kamu kembali ke kelas kamu untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita melakukan berusaha untuk melakukan komunikasi dengan anak-anak yang mungkin yaitu berbuat kesalahan. Jadi kita apa dulu alasannya, kemudian sadar tidakkah mereka itu melakukan itu sebuah kesalahan. Setelah dia itu sadar bahwa itu kesalahan, kita kembalikan ke dia lagi. Kalau di kelasnya itu sudah membuat kesepakatan kelas bahwa misalnya tidak datang terlambat, maka kita kembalikan kesepakatan kelas yang mana yang belum kamu penuhi. Jadi dia akan berusaha untuk memunculkan solusi-solusi atau jalan keluar agar besok-besok tidak melakukan kesalahannya lagi. Mungkin untuk kesempatan kali ini kita cukupkan ya. Nanti mungkin ada pembahasan atau diskusi lebih lanjut terkait dengan disiplin positif, yaitu mari kita melaksanakan budaya positif untuk mendisiplinkan anak dan membuat anak itu memunculkan motivasi-motivasi yang ada di dalam dirinya, bukan karena motivasi yang dari luar, bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan, namun dia itu mau berdisiplin, mau melaksanakan disiplin karena motivasi yang ada di dalam dirinya masing-masing. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk diseminasi kali ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.